Sejumlah tuntutan disampaikan masa aksi kepada pemerintah baru Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka, salah satunya mendesak Presiden Prabowo untuk mengirimkan pasukan jihad membantu warga Palestina. Selain itu, masa aksi juga meminta masyarakat Muslim yang ada di Indonesia untuk terlibat dalam aksi-aksi pembelaan terhadap warga Palestina sesuai dengan kemampuan masing-masing. Masyarakat Islam diminta untuk bersatu membela warga Muslim Palestina. Sebab saat ini masyarakat Islam di seluruh dunia masih terkotak-kotak. Menuntut kepada pemerintah, terutama Presiden Prabowo yang baru dilantik 20 Oktober kemarin, untuk mengirimkan pasukan jihad untuk membela saudara-saudara kita yang ada Palestina. Karena hanya dengan jihad sajalah Yahudi itu bisa dikalahkan. Yang kedua, kepada seluruh kaum muslimin untuk ikut terlibat di dalam pembelaan kita kepada saudara kita yang ada di Palestina. Dengan apa? Dengan berbagai kemampuannya. Yang punya dana bisa mengirimkan bantuan obat, makanan, air, dan sebagainya. Yang punya kemampuan fisik, tentu ini dimobilisasi oleh negara adalah ikut berjihad di Gaza. Long March diakhiri di lapangan Pancasila kawasan Simpang 5 Kota Semarang. Kita tidak bisa hanya berkumpul di sini, berteriak di sini, mari kita ini hidup Palestina, hidup Palestina. Tidak bisa. Netanyahu tidak peduli semuanya. Yang bisa mengalahkan itu hanya kemampuan teknologi. Saya katakan, yang bisa menghentikan perang di Palestina hanya 3 orang di dunia ini. Ialah Netanyahu, Yahya Sinwar sekarang Hamas, dan Presiden Amerika, siapapun presiden itu. Hanya 3 orang. Tidak ada negara lain yang bisa mendamaikan tanpa 3 orang ini. Kita tidak dalam kapasitas dukung-mendukung. Dari sekolah, dari SD saya belajar Indonesia negara non-blok. Jadi jangan pecahkan negeri ini sambil berkata, oh Islam harus bela Palestina. Hello! Lebih banyak orang Arab Muslim di Israel daripada orang Kristen di Israel. Arab Muslim ada 14%. Dan orang Kristen hanya 2%. Lebih banyak orang Kristen di Palestina, Arab Kristen, daripada Yahudi Kristen. Jadi saudara gue yang kasih dalam Tuhan, stop kaitkan agama di sini. Tetapi kami orang-orang Kristen, kami anak-anak Tuhan Yesus, tidak diajar untuk dukung-mendukung, benci-membenci. Bahkan orang yang mengutuk kita harus kita ampuni dan harus kita berkati, harus kita kasihi. Itu sebabnya saya juga mau bicara kepada orang Kristen yang fanatik Israel. Saudara suka tanahnya, saudara suka ceritanya, silahkan. Tetapi bukan bagian dukung-mendukung politik. Dan saya bicara kepada saudara-saudara, sahabat-sahabat, kawan-kawan muslimku. Tolong hentikan diksi. Bahwa Islam mendukung Palestina dan Kristen mendukung Israel. Jangan pecahkan bangsa ini. Sekali lagi saya ngomong dalam kasih Kristus. Saya tidak rela bangsa ini pecah hanya karena apa yang terjadi antara Israel dan Palestina. Tetapi saya berdoa. Hal yang terbesar yang kita bisa buat jika perang terjadi adalah memberitakan damai. Hal yang terbesar yang Indonesia bisa buat untuk Palestina dan Israel adalah mendesak gencatan senjata baik dari pihak Israel maupun juga dari pihak Hamas dan Palestina. Ketika Palestina kirim roket, Indonesia tidak bicara tentang gencatan senjata. Baru ketika saatnya, karena ingat Palestina dasarnya bukan Alkitab, bukan Kristen maksud saya. Dia dasarnya Alkitab tapi hanya perjanjian lama. Dan dasar Alkitab perjanjian lama adalah gigi ganti gigi, mata ganti mata, itu selesai. Kalau Kristen beda. Ampuni. Jangan balas, itu iman Kristen. Tapi iman Yahudi adalah iman Musa. Gigi ganti gigi, mata ganti mata. Kamu nyerang kami diam. Kami peringatkan. Kau masih tetap, kami balas. Sampai kami dapat apa yang kalian juga perbuat. Maaf. Ibu Menlu yang saya hormati. Bapak Presiden,
yang saya hormati, izinkan saya berbicara. Indonesia bicara gencatan senjata selalu setelah Israel membalas. Indonesia tidak pernah bicara gencatan senjata waktu roket dikirim lalu katakan, Palestina stop roket. Apakah Indonesia jujur? Benar-benar mau perdamaian? Coba renungkan. Kita masing-masing beragama. Anda bisa Muslim, saya bisa Kristen. Anda bisa beragama lain, Hindu, Buddha, Konghucu, Katolik. Tetapi kita bertanggung jawab pada Tuhan yang sama. Tuhan yang mana yang mendorong perang? Tuhan yang mana yang ajar kita kutuk mengutuk? Tuhan yang mana yang ajar kita untuk mendukung peperangan? Ayo ribut, ayo ribut, ayo ribut, stop! Kita negara Pancasila. Penjajahan di muka bumi harus dihapuskan. Tapi itu juga berarti peperangan di muka bumi harus dihapuskan. Mari apa yang tertulis, apa yang kita katakan, dan hati kita menjadi satu. Kita sebentar lagi akan menyambut Hari Kebangkitan Nasional. Jangan sampai Hari Kebangkitan Nasional penuh dengan ujaran-ujaran kebencian terhadap Israel. Israel juga satu bangsa. Orang Yahudi itu manusia kan? Orang Yahudi bukan binatang kan? Hello? Orang Yahudi juga manusia yang harus kita cintai dan kita hargai. Yang kita harus biarkan tinggal di negaranya. Saya mau saudara lihat gambar ini. Oke? Apa yang saudara bisa lihat di sini? Peta dunia. Wilayah hijaunya itu negara-negara Arab. Yang dikotakkan dengan kotak merah itu wilayah Israel. Yang di dalamnya masih dibagi lagi. Dibagi dua, Israel dan Palestina. Dan di dalam negara Israel yang sudah tinggal setengah itu, masih juga ada orang Yahudi dan ada orang Arab Israel. Masih juga mau disingkirkan. Kenapa kita nggak bersama-sama berdoa? Solusi dua negara merdeka, hidup berdampingan dengan damai. Dengan Indonesia yang adalah populasi terbesar Muslim, bisa berperan aktif untuk mendukung perdamaian ini. Indonesia, wake up. Mesir, negara Arab yang berdampingan dengan Israel, berdamai dengan Israel. Yordan yang pernah ayat 6, sebab ada tertulis dalam kitab suci, sesungguhnya aku meletakkan di Sion sebuah batu yang terpilih, sebuah batu penjuru yang mahal, dan siapa yang percaya kepadanya tidak akan dipermalukan. Berikan sorak-sorai buat Yesus. Haleluya. Saya berapa kali dipermalukan, ya. Mohon maaf, ngomongnya saya ralat. Saya berapa kali itu ya ingin dipermalukan, tetapi malah saya makin dipermuliakan. Haleluya. Kalau Anda tahu kisah Madura, tahu saya dipermalukan begitu, tapi justru saya dipermuliakan. Haleluya. Haleluya. Sampai sekarang saya hidup sehat walafiat karena Tuhan melindungi menjaga saya. Haleluya. Iya, saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan, ya saya juga seringkali saudara mau dijahatin orang. Ya, tetapi ketika orang ingin menjahatin saya, justru Tuhan mengangkat derajat saya. Karena orang mereka-reka kejahatan, tapi Tuhan mendatangkan kebaikan. Nggak bisa pindah sini. Oke, Sir. Ya. 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 Oke, ya. Silakan ya. Ya, oke, silakan ya. Ya. Oke ya. Ibu itu kasih air ya. Ya, air banyak, tenang.
Ya. Ya, Salim. Ya. Iya, itu bisa. Ya. Oh, udah ada yang bagi. Oke. Jangan rebut-rebutan, pasti cukup ya. Yang udah kemari tolong ya. Supaya jangan ini. Tunggu di situ ya. Mamanya tunggu di situ. Ya, supaya jangan apa? Kesini aja, Bu. Ya. Kalau udah di sana ibu mau berhenti di mana terserah ya. Yang penting sudah tidak berkumpul di sini ya. Belum dapat air? Benar. Oh ya ini nih air. Oke ya sudah ya sana ya. Udah deh sana deh. Iya. Ada susu nggak? Nggak ada. Kayaknya nggak ada anak kecil. Emang ada susu mah? Ya udah nanti jangan dibilang. Dibisikin aja dia. Hah? Iya bisikin aja siapa yang mau kau kasih. Nah, mana yang mana? Hah?